Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerangkan tentang ziarah kubur di dalam kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, disyarahi kitab I'anatul Thalibin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Syatu Ad-Dimyati, diterangkan wayundabu ziaratu quburin lirajulin. Disunahkan untuk ziarah kubur bagi laki-laki. Bagi laki-laki disunahkan untuk ziarah kubur. Dalilnya mana sih? Li khobarin, karena ada satu hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu kata Nabi, saya telah melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahlah kalian ke kuburan. Kenapa demikian? Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena sesungguhnya ziarah kubur bisa mengingatkanmu, bisa mengingat kalian akan akhirat. Wa yuta'aqadu nadmu ziyarati fi haqqil aqaribi, dan dikuatkan kesunahannya itu untuk menziarahi haknya kerabat, terkhusus kedua orang tuanya, bapak dan ibu. Itu sangat dianjurkan kesunahannya untuk menziarahi kedua orang tuanya. Apa dalilnya? Faqad rawal Hakim, Imam Hakim telah meriwayatkan satu hadis an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa? Manzaro, barang siapa yang berziarah kubur abawaihi, kuburan kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, au ahadihima, atau kuburan salah satu kedua orang tuanya, bapaknya ataupun ibunya meninggal dunia. Kapan? Fi kulli Jum'atin, setiap Jumat, setiap seminggu sekali lah, marotan sekali saja setiap Jumat. Apa yang terjadi? Ghafurallahu lah, maka Allah pasti mengampuni dosa-dosanya kedua orang tuanya ataupun salah satunya. Wa kana baron biwalidayhi, dan dia termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ghafurallahu lahu, pasti Allah akan mengampuni dosanya, dan dia termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun semasa hidupnya anak ini suka melawan, contohnya durhaka kepada orang tuanya. Apabila dia sering berziarah kepada kedua orang tuanya ketika meninggal dunia orang tuanya, maka dia termasuk baron liwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tuanya. Subhanallah, ini keutamaan ziarah. Terus di hadis yang lain, wa fi riwayatin, ada satu riwayat mengatakan man zara qabra walidayhi, barang siapa yang berziarah kedua orang tuanya, kulla Jum'atin, setiap Jumat, ya. Au ahadahuma, atau au ahadihima, atau salah satu dari bapak ibunya, bapaknya meninggal ataupun ibunya meninggal. Terus apa yang dibaca? Faqara'a indahu Yasin wal Qur'anil Hakim, maka dia membaca di sampingnya, yaitu di samping kuburannya itu, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, baca surat Yasin. Apa yang terjadi? Ghufira lahu bi'adadi dzalika ayatan aw harfan, maka baginya diampuni dosa-dosanya bi'adadi dzalika ayatan, dengan bilangan-bilangan sebanyak ayat Al-Qur'an yang dibaca ataupun sebanyak ayat yang dibaca. Subhanallah, Masya Allah, ini keutamaannya baca surat Yasin ataupun ayat yang lainnya di dalam berziarah kubur. Di dalam yang lainnya, wa fi riwayatin, satu riwayat yang lain mengatakan man zara qabra walidayhi, barang siapa yang berziarah ke kuburannya kedua orang tuanya, au ahadihima, atau ke kuburan salah satu kedua orang tuanya, bapaknya atau ibunya meninggal dunia, pahalanya bagaimana? Kana tahajjatin, maka dia pahalanya sama seperti pahala berhaji. Masya Allah, haji. Orang yang berziarah kedua orang tuanya yang sudah meninggal, pahalanya seperti ibadah haji. Masya Allah.
Terus selanjutnya la liungsa, tidak disunahkan ziarah kubur bagi wanita. Wanita itu tidak disunahkan ziarah kubur kepada orang tua, kepada kerabat, kepada tetangga-tetangga, itu tidak disunahkan bagi wanita. Fatukrahulaha, dimakruh, hukumnya makruh ya bagi wanita untuk ziarah kubur orang tua, saudara, kerabat. Terus lanjutnya, naam yusannu laha ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ya disunahkan bagi perempuan untuk menziarahi kubur Nabi di Madinah. Umroh boleh kalau ziarah Nabi ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu boleh. Kalau ziarah biasa itu perempuan itu dimakruhkan. Makruh berziarah kubur, di dalam kitab I'anahnya diterangkan li'annaha mudhinnatun li talabi bukaihinna. Karena wanita itu cengeng lah, orangnya cengeng gitu tuh, cepet nangis gitu tuh, cepet nangis. Warofi aswatihina, dan mengangkat suara-suara mereka, biasanya cepet nangis, nangis karena keinget-ingat, kebayang-bayang bapaknya, kebayang-bayang suaminya. Makanya ini letak kemakruhannya di sini nih gitu kan ya, karena perempuan itu cepat nangis gitu tuh. Lima fihinna min riqqatil qalbi, karena di dalam diri wanita itu hatinya itu lemah ya, lemah lembut gitu tuh, perasa gitu tuh, ingat sedikit saja langsung nangis. Makanya makruh untuk ziarah kubur. Wa kasratil jazai, dan kebanyakan cemas, kebanyakan gelisah, makanya masya Allah cepat nangis gitu. Wa qillat ihtimalil masaib, dan sedikitnya menanggung musibah. Makanya perempuan dimakruhkan untuk berziarah kubur itu karena alasannya demikian. Apabila dikhawatirkan tidak nangis ataupun tidak tidak cemas, tidak gelisah, tidak mengingat-ingat suaminya ataupun bapaknya, maka tetap dilakukan sunnah untuk berziarah kubur. Lanjut, qala ba'duhum, berkata sebagian ahli fikih, wa qadza sairul anbiya, sama dengan ziarah nabi pun ziarah para nabi yang lainnya. Ziarah keliling lah sedunia ini, ziarah ke Nabi Adam, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lainnya, itu disunahkan untuk berziarah kubur Nabi bagi wanita ataupun laki-laki. Wal ulama'i, dan sunnah untuk ziarah ke para ulama, ya, para ulama-ulama. Wal aulia, dan para wali, wali Songo, wali di Banten, di Jawa, wali Songo lah, yang wali yang 9 itu disunahkan untuk ziarah ke Bali. Khusus untuk perempuan boleh, apalagi kalau laki-laki. Perempuan yang tidak boleh itu adalah ziarah kuburnya orang tua ataupun kerabat, itu pun yang khawatir, apabila khawatir untuk nangis ataupun kegelisahan yang disebutkan tadi itu. Alasannya apa sih kita harus ziarah ke kubur Nabi, ke kuburan para ulama, ke para wali? Li'annaha min a'dhamil qurubati, karena sesungguhnya ziarah kubur para nabi, para ulama, para aulia, wali songo itu min a'dhamil qurbat, sebagian daripada yang lebih agung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lirijali, bagi laki-laki, wanisai, dan perempuan. Itu a'dhamul qurbat ya, pendekatan yang lebih agung gitu kan, ziarah kubur itu. Maka disunahkan untuk laki-laki dan perempuan, khusus untuk ziarah para nabi, ulama, dan para wali. Terus bagaimana sih tata cara ziarah kubur itu? Tata cara yang pertama, wa yusannu ayyakuna zairu ala taharatin. Disunahkan ya bagi orang yang berziarah itu dalam keadaan bersuci, sudah punya wudhu lah gitu kan ya. Terus yang kedua, wa yusannu kama nassu alai, ya disunahkan sebagaimana yang sudah ada nasnya, ayaqra'a minal qur'ani ma tayassara 'alal qabri, membaca Al-Qur'an yang dia mampu, yang dia bisa ya, di depan kuburan. Ya baca apalah,
baca kulhu, baca al-falaq, baca an-nas, baca al-fatihah, apa aja yang bisa kita baca, bacalah ketika di kuburan itu. Terus selanjutnya tata cara ziarah itu fayad'u lahu mustaqbilan lil kiblah. Maka berdoa untuk apa? Ahli kubur. Fayad'u lahu, maka berdoa untuk mayit ya, mustaqbilan lil kiblah, menghadap kiblat. Jadi apa namanya? Ziarah itu menghadap kiblat. Ada yang mengatakan bahwasanya ziarah itu menghadap, berhadapan langsung dengan yang diziarahi, dengan mayat tersebut. Ini sebagaimana yang diterangkan Al-Khurasaniyun. Wa in qala Al-Khurasaniyun bistihbab istiqbali wajhil mayyit. Disunahkan untuk menghadap wajahnya mayat. Jadi ketika ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan bahwasanya ziarah kubur itu menghadap wajahnya mayat. Jadi membelakangi kiblat, khusus untuk menghadap apa? Berhadapan dengan wajahnya mayat. Tapi kaul yang lebih atoh itu tetap disunahkannya itu menghadap kiblat, jadi membelakangi mayat gitu ya. Terus yang keempat adalah wassalamun, disunahkan untuk beruluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, bagi siapa? Lizairin, bagi orang yang berziarah. Ala ahlil makbarati, kepada ahli kubur. Umum dulu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, kuburkan yang ada di kuburan itu diuluk salami. Tsumma khususon, kemudian khusus, kemudian sudah kita umum. Assalamualaikum ya ahlal kubur, kan kubur yang ada di kubur itu siapa saja. Kemudian khusus, tsumma khususon, sudah itu baru mengucapkan assalamualaikum ya abi kalau ziarah ke bapak, ataupun assalamualaikum ya walidi, assalamualaikum ya jadi kalau kita ke kakeknya gitu kan. Umum dulu baru khusus. Fayaqulu, maka mengucapkan orang yang berziarah itu assalamualaikum daru qaumi mu'minin inda awalil makbarati, ketika pertama kali menginjakan di tempat kubur ataupun di kuburan gitu ya. Jadi pertama kali menginjakan di depan pintunya itu ya, mengucapkan assalamualaikum daroqomi mu'minin gitu ya. Terus selanjutnya wa yaqulu inda qabri abihi masalan, mengucapkan ketika di dalam ketika di kuburan bapaknya, masalan ya, umpamanya ini ya, contoh assalamualaikum ya walidi, ini ya khusus. Assalamualaikum ya walidi, assalamualaikum wahai orang tua saya. Wa in aradul iqtisara ala ahlihima atabitsaniyah, apabila menginginkan yang ringkas ya, salah satunya umum ataupun khusus atabitsaniyah, maka hendaknya kita melakukan yang kedua. Ya wes, kalau seandainya sungkan ribet uluk salamnya ya kedua aja, assalamualaikum ya walidi gitu. Terus cara jarahnya bacanya bagaimana sih? Wasaraha bihil musanifu, ki musonif telah menerangkan fit tibyan, di dalam kitab tibyan, wa qadiyatuhum annaman aradal qiraata, sesungguhnya orang yang menginginkan, yang ingin membaca Al-Qur'an indal qabri, di samping kuburan, sunnah lahul julus, maka disunahkan untuk duduk, jangan berdiri ya. Baca Qur'annya harus duduk, itu sunnah berduduk, jangan berdiri ataupun sambil lewat gitu kan. Ziarahnya sambil duduk, baca Al-Quran, berdoanya. Inilah sedikit menerangkan tentang tata cara ziarah kubur. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.